Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelumnya saya menyampaikan sesuatu kepada para fasilitator. Saya mohon maaf memakai aplikasi Zoom untuk merekam tugas saya ini karena keterbatasan kondisi saya. Saya terkait dengan tanggal 5 kemarin saya baru keluar dari rumah sakit karena terkena stroke. Dan sekarang saya mengalami keterbatasan dalam mental dan fisik saya. Sehingga saya pilih Zoom ini karena bisa mengakomodir kondisi saya tersebut. Hanya saya memang sebenarnya juga kurang nyaman karena kurang bisa berkreatif atau memang saya belum menguasai Zoom ini. Tapi pilihan ini saya dasarkan pada kondisi saya yang penuh dengan keterbatasan ini. Untuk itu saya mohon maaf dan kiranya para fasilitator berkenan untuk maafkan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini. Salam surga baja, salam luar biasa. Saya Joko Stiono, Widya Iswara pada BPSDM Hukum dan HAM akan menyampaikan masalah mata pelatihan manajemen kinerja dalam agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator ini. Perlu kita ketahui bahwa masalah manajemen, masalah kinerja sudah tidak asing lagi bagi kita semua, baik yang sudah menjadi administrator maupun calon administrator, karena sebagai seorang manajer atau pejabat administrator tersebut diharapkan untuk dapat menampilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan organisasi yang dipimpinnya. Untuk maksud tersebut diperlukan kompetensi-kompetensi yang memadai dan dapat mendukung kapabilitas atau kompetensi yang diperlukan untuk jabatan tersebut dari sisi aspek manajemen dan kinerjanya. Bukankah bahwa pejabat administrator mempunyai tanggung jawab untuk mengelola manajemen kinerja dari organisasi yang menjadi tugas dan fungsinya. Mata pelatihan manajemen kinerja akan memberikan fondasi dan pengetahuan dan keterampilan kepada para peserta dalam hal konsep dan teknik manajemen kinerja, terutama dalam kapasitas sebagai pejabat administrator. Mata pelatihan manajemen kinerja merupakan fondasi utama bagi para peserta untuk memahami kinerja dan manajemen kinerja, sehingga diharapkan untuk memahami kinerja tersebut, sehingga diharapkan selaku pemimpin pada unit kerja tidak hanya mempunyai kemampuan teknis saja, tetapi juga mempunyai kemampuan manajerial yang memadai. Nah, dalam mata pelatihan ini, kebutuhan-kebutuhan itu telah dicoba untuk dipenuhi dengan segala rangkuman dalam mata pelatihan ini. Mata pelatihan ini mempunyai indikator hasil belajar, yaitu bahwa setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan substansi ceramah best practice manajemen kinerja yang relevan diterapkan di instansi pemerintah oleh ceramah. Kemudian yang kedua, menjelaskan kebijakan manajemen kinerja itu sendiri
Ketiga, menjelaskan konsep dasar dan teknik manajemen kinerja, serta keempatnya adalah mengadopsi dan mempraktekkan. Ini yang terpenting, mempraktekkan baik manajemen dengan baik manajemen kinerja tersebut. Baiklah, saya berusaha untuk saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan atau mengikuti program dalam pelatihan, mata pelatihan manajemen kinerja ini. Manajemen kinerja ini akan kita lakukan dalam 9 jam pelajaran atau dalam 405 menit ke depan, dan mempunyai diri singkat sebagai mata pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang konsep dasar manajemen kinerja dan menerapkan teknik-teknik kinerja dalam pelaksanaan bidang tugas manajemen kinerja organisasi. Mata pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode-metode belajar mandiri, ceramah pakar, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, dan demonstrasi, kerja kelompok, serta juga kerja individu. Keberhasilan dari peserta dinilai dari kemampuan peserta dalam mempraktekkan manajemen kinerja ini. Adapun hasil belajar yang diharapkan adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menerapkan manajemen kinerja dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator, sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi. Pada materi yang pertama, materi pokok pertama yaitu ceramah best practice manajemen kinerja yang relevan diterapkan di instansi pemerintah. Dengan sub materi pokok yaitu konsep kinerja dan manajemen kinerja yang akan meliputi bagaimana kinerja manajemen kinerja harus dilakukan secara optimal sehingga kita bisa menerima ceramah dari para pakar atau yang manajemen kinerja yang relevan diterapkan di instansi pemerintah. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan, submateri pokok kedua adalah kepemimpinan manajemen kinerja, di mana peran pemimpin dalam manajemen kinerja antara lain menetapkan sasaran, strategi, dan pengendaliannya, serta juga bagaimana level kinerja dilakukan, mulai dari level kinerja yang mikro hingga ke makro. Metode yang akan kami sampaikan dengan tata cara ceramah dan tanya jawab. Alat media yang sebagai alat bantu dan media yang diperlukan adalah bantayang, modul, film pendek, juga laptop dan flip chart untuk diskusi. Waktu yang akan kita alokasikan untuk keperluan materi pokok yang pertama yaitu tentang teorinya kita berikan 60 menit atau 1 jam, kemudian diskusi maksimal 45 menit, sehingga pada materi pokok pertama ini kita membutuhkan waktu 105 menit. Kemudian kita masuk materi yang kedua, yaitu materi pokok yang kedua, yaitu untuk diharapkan
para peserta bisa menjelaskan kebijakan tentang manajemen kinerja. Kebijakan ini terkait dengan sejarah perkembangan manajemen kinerja, yang kita tahu bahwa antara lain sejarah itu antara di bawah tahun 1980 kita mengenal adanya Planning, Programming, Budgeting System atau PPBS. Kemudian kita kenal juga ada MBO atau Management by Objective. Dan pada tahun 2000-an kita mulai mengenal adanya kebijakan Evidence-Based Policy Making atau penyusunan kebijaksanaan berbasis bukti. Kemudian tentang perkembangan kebijakan manajemen kinerja itu terkait dengan adanya Inpres 7 tahun 99, yaitu tentang akuntabilitas kinerja pemerintah. Kemudian adanya Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kemudian kita juga tahu ada Undang-Undang 1 2004 tentang perbendaharaan negara. Kemudian ada PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Kemudian adanya Perpres 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah atau SAKI. Kemudian PP 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Nah, dua submateri pokok ini juga masih sama, masih kita dengan metode ceramah dan tanya jawab. Yang alat bantu yang diperlukan, bahan tayang, modul, film pendek, dan alokasi waktunya secara total 70 menit atau 1 jam 10 menit yang akan kita alokasikan 30 menit dengan ceramah, 15 menit dengan diskusi, dan 25 menit dengan latihannya. Selanjutnya, pada pembahasan materi pokok yang ketiga, yaitu konsep-konsep dasar, dan teknik manajemen kinerja, yang diharapkan nanti para peserta dapat menjelaskan konsep dasar dan teknik manajemen kinerja. Submateri pokoknya ada 3, yaitu perencanaan, pengukuran, dan perjanjian kinerja, pengelolaan data kinerja, pengendalian dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja, yang mana perencanaan pengukuran itu akan menyangkut dengan arsitektur informasi kinerja yang meliputi indikator output kegiatan, visi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan daripada kinerja itu sendiri. Kemudian tentang pengelolaan data kinerja, itu kita akan belajar tentang logika framework, mulai dari input, output, dan outcome. Outcome sendiri ada immediate outcome, ada intermediate outcome, dan ada ultimate income. Kemudian tentang submateri pengendalian dan evaluasi kinerja, kita akan latihan memahami indikator kinerja utama, peran administrator dalam perencanaan kinerja pengelolaan dan pengelolaan data kinerja, serta sampai kepada pelaporan kinerja itu sendiri. Masih sama, yaitu tentang ceramah, metodenya dengan ceramah, tanya jawab, dan studi kasus.
yang akan kita coba untuk kita pahami bersama materi pokok dan submateri tersebut, dan diperlukan alat bantu berupa bahan tayang modul dan film pendek dan kasus. Estimasi waktu untuk penjelasan dan mempelajari materi pokok ketiga dan submaterinya itu kita alokasikan sebanyak 140 menit atau 2 jam 20 menit yang kita bagi kira-kira nanti 65 menit atau 60 menit, 65 menit untuk penjelasannya, untuk teorinya, kemudian untuk diskusinya 30 menit, dan kita perlu latihan untuk itu tidak sediakan waktu maksimal 45 menit. Baik, itu tadi materi pokok yang ketiga. Kemudian kita lanjut kepada materi pokok yang keempat, yaitu praktik baik manajemen kinerja. Agar para peserta dapat melihat, memahami, mencontoh, atau menginspirasi, mempunyai ide yang lebih baik lagi untuk mengadopsi dan mempraktekkan praktek-praktek baik manajemen kinerja itu tadi. Praktek baik manajemen kinerja itu kita dapat nanti adalah referensi dari para pelaku yang berkinerja baik dan berhasil sebagai dokter. Kemudian kita juga perlu memahami adanya faktor krusial manajemen kinerja. Misalnya masalah reward and punishment-nya bisa diberikan secara objektif dan berkeadilan. Dan kecepatan inovasi, kecepatan proses, kecepatan pemulihannya. Selain itu juga bagaimana fokus pada masa depan, bukan pada masa lalu. Kemudian kita juga pengembangan bukan hanya sekedar pencapaian kinerja saja. Kemudian menyeimbangkan kebutuhan atau keinginan atau ekspektasi. Kita masih sampaikan dengan ceramah, tanya jawab, kemudian kita butuhkan bahan tayang, karena kita butuh diskusi, kemudian contoh-contoh film pendek, dan bahan-bahan praktek. Estimasi waktu yang kita sampaikan adalah untuk materi pokok yang keempat ini sekitar 1,5 jam yang kita alokasikan 40 menit untuk teori, 20 menitnya untuk diskusi, dan 30 menitnya untuk latihan. Saya kira demikian. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang rencana pembelajaran kita yang susun dan bangun sebagaimana telah saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita selalu menikmati dalam setiap sesi dan kiranya mendapat hasil yang optimal. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat belajar dan sukses selalu, serta kita jangan lupa untuk selalu bahagia. Terima kasih.